Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dengan terdakwa IGD Ari Astine alias Jering kembali digelar Selasa 13 Oktober 2020. Dalam persidangan yang pertama kalinya dilakukan secara tatap muka atau offline, menghadirkan 3 orang saksi dari pihak pelapor. 3 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan pemeriksaan saksi, yakni saksi pertama Ketua ID Bali, Dr. Putra Suteja, kedua Sekretaris ID Bali, Dr. Made Sudarmaja, dan ketiga Wakil Ketua ID Denpasar, Dr. Widiase. Menurut saksi, postingan Jering ini melemahkan mental dan semangat para dokter, serta garda terdepan yang bertugas menangani COVID-19. ID juga manusia, punya rasa. Berapa anggota saya di belakang sudah meninggal? Berapa masyarakat yang tidak terlayani karena dokternya meninggal? Berikan semangat kita, jangan kita dilemahkan semangat kita dengan hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Apakah berkoordinasi dengan ID pusat Pak pada saat laporan Pak? Lah, berkoordinasi, ada surat tugas, surat kuasa, ada surat kuasanya. Tadi sejauh ini ada mediasi Pak? Saya tak ngitung jam. Ada mediasi, sempat ada mediasi Pak? Saya selaku pribadi saya kan tidak masalah, tapi selaku organisasi. Dari hasil rapat tanggal 14 Juni itu ID cabang menugaskan saya untuk melapor. Karena tugas kita pada saat itu penanganan COVID, kita semua ini penanganan COVID. Jangan kita dibuat narasi-narasi yang melemahkan semangat kita. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menyebut ketiga saksi di dalam persidangan mengakui telah menjalankan rekomendasi dari WHO. Namun ID tidak melakukan koreksi terhadap banyaknya berita ibu yang menjadi korban rapid test dalam persalinan. Kuasa hukum Jering juga keberatan atas legal standing Ketua ID Bali yang menyatakan menjadi korban. 3 saksi, mulai dari Dr. Suteja, Dr. Made Sudarmaja, Dr. Made Widiase, ketiga-tiganya menjelaskan bahwa ada hubungan tidak langsung antara dokter ya sebagai anggota ID yang memang menjalankan SOP rumah sakit yang mewajibkan rapid test, dan itu berdasarkan pedoman dari Satgas, kemudian pedoman dari Menkes yang itu sumbernya WHO, dan itu diakui terbuka di depan persidangan. Jadi ya memang mereka menjalankan rekomendasi WHO, dan kemudian ID tidak melakukan koreksi, padahal banyak berita-berita bahwa ada korban-korban dari prosedur rapid test, terutama ibu-ibu yang bersalin, dan ini bertentangan dengan kode etik mereka yang pasal 17 wajib untuk mengutamakan keselamatan pasien. Tentang sidang tadi, saya ada beberapa hal menarik yang ingin saya sampaikan. Jadi dari ketiga saksi, 2 saksi, saya tanya langsung sebagai sama-sama manusia, apakah Anda ingin memenjarakan saya? Mereka jawab tidak. Lalu saksi terakhir juga saya tanya, apakah Anda ingin memenjarakan saya? Dia juga bilang sebagai ID, sebagai organisasi tidak ingin memenjarakan saya. Satu hal yang media banyak luput itu, jadi sebelum saya post unggahan tanggal 13 itu, pas sebelum postingan itu saya sudah mengajak ID untuk berdiskusi live Instagram terkait rapid test yang diwajibkan kepada ibu-ibu hamil. Dan itu saya minta kawan-kawan follower saya waktu itu untuk tolong mention akun ID agar mereka tahu, agar mereka bisa merespon. Dan itu ada ribuan komen yang mention akun ID dan tidak direspon sama sekali. Lalu karena tidak direspon, akhirnya saya membuatlah statement yang keras itu dengan harapan mereka merespon, karena saya murni, saya hanya ingin berdiskusi, saya tidak ada ingin mencemarkan nama baik ID, itu tidak ada. Itu hal terakhir, dan saya sudah berdiskusi dengan banyak dokter sebelum-sebelumnya. Saya tidak ada pernah punya masalah sama dokter atau ID. Sidang selanjutnya akan digelar pada Kamis 15 Oktober 2020 dengan agenda pemeriksaan saksi ahli sesuai berkas yang diajukan oleh tim jaksa. Komang Suharbawa, Kompas Dewata.